Dewan Pimpinan Umum kami, dan para suster yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi Otonom Kongregasi KYM di Indonesia yang ke-31 dan dalam perayaan hidup membiara ke-7 Suster Pestawati bersama Suster Maria Goretti Tatomau KYM, Suster Maria Animeri Nadia KYM, dan Suster Maria Albertine Sensia KYM yang merayakan 25 tahun hidup membiara, serta bersama Suster Maria Landelina Situmorang KYM dan Suster Maria Crescencia Sitorus KYM yang merayakan 40 tahun hidup membiara, dan Suster Maria Vincentia Sipayung KYM serta Suster Maria Veronica Sihaloko KYM yang merayakan 50 tahun hidup membiara. Untuk memulai perayaan Ekaristi ini, mari kita berdiri dan bernyanyi. mempersatukan kita supaya kita sehati dan sesuara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita bersyukur atas perayaan otonom kongregasi KYM yang ke-31 tahun, dan bersama Suster Maria Goretti Tatomau KYM, Suster Maria Animeri Nadia KYM, dan Suster Maria Albertine Sensia KYM yang merayakan 25 tahun, dan Suster Landelina Situmorang KYM, Suster Maria Crescencia Sitorus KYM yang merayakan 40 tahun hidup membiara, dan Suster Maria Vincentia Sipayung KYM dan Suster Maria Veronica Sihaloko KYM yang merayakan 50 tahun hidup membiara. Para suster ini telah menikmati berkat Tuhan dan membagikan rahmat itu kepada umat dan masyarakat melalui pelayanan mereka. Dan pantaslah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya yang menimpa kepada kongregasi dan ke-7 jubilaris yang telah menghidupi panggilannya dalam persaudaraan KYM. Dari ke-7 jubilaris ada 3 orang suster tidak hadir saat ini, yakni Suster Animeri Nadia, Suster Landelina Situmorang, dan Suster Vincentia Sipayung. Semoga mereka tetap setia kepada Allah yang memanggil mereka. Panggilan yang luhur ini dan panggilan kita semua bermula dari pembaptisan. Dalam kesempatan seperti ini, pantaslah kita kenangkan pembaptisan
agar dengan semangat baru kita semua disucikan untuk meneruskan hidup Kristiani serta masuk dalam misteri Ekaristi dengan jiwa bersih. Marilah kita mohon agar Allah yang berbelas kasih berkenan memberkati air yang akan direcikan atas kita sebagai lambang pembersihan diri dari dosa dan kelalaian kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghendaki agar jiwa umat-Mu dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon berkatilah air ini yang kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurnia dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci dan menjadi layak memperoleh keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan kepada kongregasi KYN yang telah 31 tahun otonom, dan Engkau telah memilih Suster Maria Goretti Tatomao KYN, Suster Maria Ani Mary Nadia KYN, dan Suster Maria Albertine Sensia KYN yang merayakan 25 tahun, dan Suster Landelina Situmorang KYN, Suster Maria Crescencia Sitorus KYN yang merayakan 40 tahun hidup membiara, dan Suster Maria Vincentia Sipayu KYN, dan Suster Maria Veronica Siamro KYN yang merayakan 50 tahun untuk menyerahkan seluruh dirinya demi kemuliaan. Syukur atas kasih dan karya-Mu yang telah dialami ketujuh suster ini dalam hidup membiaranya. Limpahilah mereka dan seluruh persaudaraan KYN dengan rahmat pelayanan dan menyebarkan kasih itu kepada gereja dan masyarakat. Demi Yesus Kristus Putra dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada waktu itu, Yudas Makabe serta saudara-saudara berkata, musuh
dihabiskannya kembali. Setelah seluruh bala tentara dihimpun, berangkatlah mereka ke Gunung Sion. Dalam tahun 148, pada tanggal 25 bulan ke-9, yaitu bulan Kislev, pagi-pagi seluruh rakyat bangun untuk mempersembahkan kurban sesuai dengan hukum Taurat di atas mezbah kurban bakaran baru yang telah mereka buat. Tepat pada jam dan tanggal yang sama, seperti waktu orang-orang asing mencemarkannya, mezbah itu ditabiskan dengan kidung yang diiringi gambus, kecapi, dan canang. Maka meniaraplah segenap rakyat dan sujud menyembah, serta melambungkan pujian ke surga kepada Dia yang memberi mereka hasil yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke Bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang pengamen. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di Bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat
serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. 40 tahun dan 50 tahun dalam hidup membiara. Di dalam kehidupan kita, perubahan pasti akan selalu terjadi, baik disadari maupun tidak disadari. Seperti yang saya katakan, Suster Gurit yang sekian lama meninggalkan Sumatera ini, terutama Nusantara ini, ketika balik sekarang merayakan pesta, awalnya saya tidak mengenalnya. Ketika beliau membaca bacaan pertama, oh ternyata ini susternya. Ada perubahan. Pastilah itu perubahan itu arah yang positif, dan bahkan juga perubahan bisa juga mengarah pada hal yang negatif. Pada umumnya hal itu, perubahan itu terjadi karena adanya suatu kepedulian terhadap sesuatu yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi masyarakat. Atau perubahan dapat terjadi dengan disebabkan adanya faktor-faktor baru yang dianggap masyarakat memiliki manfaat yang lebih besar bagi kehidupannya. Apalagi dengan zaman sekarang, perubahan dengan perkembangan teknologi sekarang sangat mempengaruhi perubahan karakter atau perilaku seseorang. Pengalaman Yudas Makabe dalam bacaan pertama hari ini menunjukkan bahwa ia sungguh mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap Bait Allah. Bait Allah adalah tempat kudus untuk bangsa Yahudi dan menjadi tempat di mana para imam agung sekali setahun mempersembahkan kurban kudus kepada Allah. Bait Allah juga menjadi tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran Musa dan menyampaikan kepada semua bangsa bahwa Allah hadir di tempat itu. Yudas Makabe bersama para prajuritnya berupaya keras membangun dan menyucikan kembali Bait Allah yang telah hancur dan dicemarkan oleh para penyamun. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus datang ke Bait Allah untuk mengajar seperti yang biasa Dia lakukan setiap harinya. Namun kali ini Yesus masuk ke Bait Allah dan mulai mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah dua, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus sungguh-sungguh menegur mereka dengan sangat keras karena rumah Bapaknya telah dijadikan tempat orang berjualan. Yesus menunjukkan suatu sikap kepedulian terhadap Bait Allah. Hari ini juga Yesus mengingatkan kita bahwa Bait Allah adalah rumah dua. Santo Paulus mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah Bait Allah. Bait Allah adalah rumah Allah. Dan jika rumah Allah adalah rumah dua, maka tubuh kita ini juga adalah rumah dua. Artinya Yesus mengingatkan kita bahwa diri kita masing-masing sebenarnya adalah rumah dua. Jika tubuh kita diisi dengan unsur-unsur penyamun, maka sudah pasti rumah dua itu berubah menjadi rumah penyamun yang seharusnya menjadi tempat pengurusan, namun justru rumah dua itu menjadi tempat penyamun. Saudara-saudara yang terkasih, pada dasarnya tubuh kita adalah tempat Allah hadir. Kita adalah Bait Allah yang hidup. Mau menjadi seperti apa Bait Allah kita sepenuhnya tergantung dari apa yang masuk dalam diri kita. Jika kebiasaan baik yang masuk dalam tubuh kita, kiranya yang pada akhirnya keluar dari tubuh kita adalah hal-hal kebaikan.
Namun jika yang masuk dalam tubuh kita adalah hal-hal yang jahat, hasilnya tentu saja adalah kejahatan. Kebaikan dan kekudusan masuk dalam diri Yesus, maka yang keluar pun juga yang baik dan kudus. Jika kebaikan dan kekudusan adalah apa yang ada dalam diri kita masing-masing, hidup dan perjalanan panggilan kita akan semakin membawa kebaikan dan berkat bagi siapa saja. Demi kemuliaan Allah dan didorong oleh kehendak yang teguh untuk membaktikan diriku lebih mesra dengan Allah dan untuk mengikuti Kristus lebih dekat dengan seluruh hidupku. Maka di hadapan saudara-saudari yang hadir di sini, saya membaharui kaum kemiskinan, kemurnian dan ketaatan menurut konstitusi, direktorium dan statuta kongregasi, Suster Kasih Yesus dan Maria Bunda Pertolongan Baik, dan disemangati oleh Santo Vincentius Apollo dan pendiri kongregasi Pastor Antonius Pander. Saya menyerahkan diri dengan segenap hati kepada persaudaraan ini, supaya dengan bantuan Roh Kudus, Santa Maria dan semua orang kudus, serta sesama suster, saya sanggup mengejar kesempurnaan hidup demi kemuliaan Allah dan pelayanan gereja. Saudara-saudara yang terkasih, kepada suster yang berpesta pada hari ini, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk dan marilah kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya dengan cinta kasih yang murni Engkau telah mengorbankan dirimu demi kebahagiaan manusia. Mengingat perhatian yang begitu besar, maka kami berani mohon kepadamu. Bagi perkembangan gereja, ya Tuhan, pupuklah terus-menerus semangat berkorban dalam diri para pejabat gereja, kaum religius dan seluruh umat, agar mereka semakin jelas dan nyata sebagai teladan pengorbanan total. Bukan melayani kepentingan diri sendiri. Kita kita menyampaikan doa kita masing-masing di dalam hati kita. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, sambutlah permohonan umat-Mu dengan murah hati. Kami percaya kepadamu, maka kami mengajukannya terdorong oleh Roh. Semoga apa yang kami minta Kau anugerahkan karena kerelaan hati-Mu. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Oh
Allah yang Maha Rai, seluruh hidup putramu telah dipersembahkan kepadamu sebagai persembahan di altar ketika ia merayakan misteri-misteri ilahi. Kami bersyukur atas pesta otonom kongregasi dan kesetiaan para suster yang telah membaktikan diri menjadi pengikut-Mu yang setia. Buatlah kami semua semakin berani mempersembahkan diri sehingga kami boleh menjadi persembahan yang berkenan padamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran Putramu yang terkasih Yesus Kristus. Sabdamu melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan, yang menguduskan orang-orang yang meninggalkan segala-galanya karena hendak mengabdi kepada-Mu dan meneguhkan hati orang-orang yang hendak menemukan harta surgawi. Ia telah mengutus hamba-Mu, Santo Vincentus of Paulo, menjadi pewarta kabar gembira kepada orang miskin dan menderita, serta menciptakan miskin dan terlantar. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kucuran Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menang sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengabdi Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah.
Kami mohon kasihilah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama serta perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas semua datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus, 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 Amin. tubuh Kristus, tubuh Kristus. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dengan tulus hati atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, terutama 31 tahun otonom kongregasi di Indonesia dan atas para suster jubilaris ini. Semoga kebaikan yang telah kami terima dan yang telah diterima para suster jubilaris ini kami bawa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sinar cinta-Mu memancarkan cahaya kepada semua orang. Demi Kristus Tuhan, pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala